Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Abdullah. Di sini saya akan melaporkan keadaan yang ada di Desa Sajau Hilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Di Desa Sajau Hilir ini sekarang bisa kita lihat sedang terjadi banjir ya, yang mana banjir ini disebabkan oleh air kiriman ya dari hulu, gitu ya. Nah, orang-orang di Desa Sajau Hilir ini sudah tidak asing lagi ya dengan keadaan banjir ini. Jadi mereka menyikapinya dengan santai, riang, dan gembira. Ada anak-anak yang bermain, ada ibu-ibu yang mencuci, dan banyak hal lain, kegiatan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat di sini ya, menyikapi keadaan banjir ini. Makanya pertama kali saya melihat di sini itu sedikit khawatir gitu, gelisah gitu ya, dengan keadaan banjir gitu kan. Orang-orang kalau melihat banjir itu identiknya dengan bencana alam gitu. Nah, jadi kesannya itu seperti menakutkan, menyeramkan. Tapi setelah saya lihat kondisi masyarakat di sini, ternyata mereka itu menyikapinya dengan santai gitu. Nah sehingga mungkin karena sudah terbiasa dan mereka tahu ini akan selesai juga nantinya, jadi mereka menyikapinya dengan biasa saja ya, tidak terlalu ambil pusing atau bagaimana. Mereka sudah tahu antisipasinya bagaimana, bahkan kayaknya mereka juga tahu jadwal-jadwal banjirnya kayaknya sudah ya. Sudah, iya, apalagi musim hujan, jadi sudah prepare mereka, naikkan barang-barang apa segalanya, motor, itulah. Itu mungkin kondisi di masyarakat di desa, mohon maaf, Sajau Pura ya, bukan Sajau Hilir, di Desa Sajau Pura ini. Oke. Nah ini mungkin keadaan teman-teman adik-adik yang sedang bersenang riang gembira bermain air ya. Ditanyain sama abang deh. Nah. Gimana perasaan banjirnya ini? Senang ya. Senang ya? Nah, kenapa? Apa channel YouTube-nya? Buat Agus Channel deh. Oh, jangan tuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ini ada masjid ya? Oke, ini adalah masjidnya, Masjid Al-Amanah yang ada di Desa Pura Sajau ya, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Ini di dalamnya juga sama kebanjiran, tapi tidak sampai atas karena dibuat tingkat juga ya. Jadi masjidnya kalau yang di dalamnya aman-aman saja. Jadi sudah beberapa hari ya keadaan di Desa Sajau Hilir ini hujan terus-menerus, sehingga sudah tidak sudah dipastikan lah ya bisa akan terjadi banjir seperti ini. Dan banjir ini menghambat aktivitas bertani tentunya bang ya? Ya betul sekali. Kebanjiran ini juga menghambat aktivitas petani. Contohnya seperti orang yang mau membudidayakan cabai misalnya kan. Kalau dia budidaya cabai di tanah gitu kan, di lahan, kemudian kebanjiran, nah itu bahaya sekali kan. Yang tadinya tanam pada lahan 1 hektar bisa sampai puluhan, ratusan tanaman, karena kebanjiran itu bisa mati semua. Karena kan kita tahu cabai itu sangat rentan ya terhadap yang namanya kebanjiran itu ya, kebanyakan air. Nah ini teman-teman adik-adik yang sedang bermain di Desa Sajau Pura ini. Sini adek, masuk konten sini. Adek namanya siapa? Rizky, bagaimana perasaannya kalau banjir? Seru. Kenapa seru? Karena bisa berenang. Bisa mancing nggak? Bisa mancing juga? Bisa.
Ya, begitulah teman-teman sobat agropreneur, sekilas info mengenai keadaan di desa Sajaupura ini. Masa? Saya lanjut jalan kemana Bang? Oke, selanjutnya kita jalan-jalan ke Ya jembatan. jembatan. Di mana jembatan? Jauh kah? Kita gas Bang. Boleh, kita ke sana ya. Kita lihat ke jembatan. Ya, kita main dengan anak-anak ke Pura Saja. Ini Bang airnya Bang. Ini aspal ya, sudah. Oke, teman-teman, inilah keadaan desa Pura Sajau ya, atau Sajaupura. Sepeda motor tidak bisa melintas. Ya, sepeda motor tidak bisa melintas ya, karena banjirnya cukup tinggi juga pada saat ini. Jadi orang-orang lebih berjalan kaki. Dari mana, Lip? Coba Pan dari atas, Pan. Enggak tinggi gitu. Oh, mungkin Om. Gas. Dalam. Dalam, boy. Ah, kote kau. Berenang. Oke, teman-teman. Begitulah. Itu sungainya tuh. Sungai. Kan memang dekat dari sungai Bang ya. Dekat. Ya, dekat sekali. Makanya dari sini kan meluapnya air, majunya ke sana. Kalau air meluap dari sungai sini ke sana terus sampai ke sana juga ada. Kita tahu bahwasanya air ini hilir di satu dari hulu pun lewat sungai Bang. Iya. Betul. Kapasitas sungai yang lebih debit air, maka dari itu kayak merembet ke perumahan warga Bang ya. Iya, betul sekali. Bisa dijelaskan Bang itu Bang, Apa? kedekatan warga dengan sungai ini. Nah, jadi kondisi masyarakat ini, itu pemukiman ini yang di desa Pura Sajau ini dekat dengan sungai juga ya, sehingga air yang meluap dari sungai itu bisa masuk ke pemukiman gitu. Nah, maka karena itu ya terjadilah banjir seperti ini ya di tengah-tengah pemukiman masyarakat Pura Sajau ini. Oke. Dan medan jalan yang tidak merata Bang ya. Ya, betul sekali. Medan jalan yang tidak merata juga mempengaruhi kondisi aliran airnya itu. Ya, jadi ada yang menggenang, ada yang rendah, genangannya ada yang tinggi juga genangannya. Itu karena dataran yang berbeda. Nah, seperti yang kita injak ini sekarang semakin rendah ya. Datarannya semakin rendah. Kalau di sana tadi agak dalam. Nah, gitu ya. Ya. Jauh nggak? Nah, sekarang kita mau menuju ke jembatan ya, jembatan penghubung dua pulau. Dua pulau. Iya. Pulau. Ada pulau ini namanya Pulau Negara Api. Sana Pulau Negara Air ya. Itu bisa dilihat di belakang.
ada sosok makhluk yang cukup antik ya, atau bisa dibilang langka. Nah, ini dia ya. Nah itu motor juga berjajar di sana ya, di depan, karena kalau disimpan di rumah mungkin airnya bisa naik juga. Jadi kebanyakan motor-motornya diungsikan atau dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi, motor, mobil, dan sebagainya. Ya. Bahkan luapan sungai ini kita lihat bang, mengalir ke pemukiman warga bang ya. Ya, mengalir ke pemukiman warga ke sana karena kan sungainya dari situ tuh. Nah, itu sungainya tuh. Ya, bisa kelihatan dari sini. Jadi ketika sungai meluap, maka airnya tumpah kayak tumpah gitu nah. Ke sini kemudian mengalir ke pemukiman warga ke sana. Nah, ini alirannya. Jadi masyarakat yang ada di sana pasti sama kebanjiran juga. Ketumpahan air dari air sungai ini. Ini sungai apa namanya? Ada namanya sungainya? Enggak ada. Sungai Pura pokoknya ya. Ada sungai di Jauh Pura. Tunggu, Cok. Oke. Banyak bang, cuma sudah biasa kok pak. Banjir seperti ini. Masih Pak. Tanya-tanya kami sambil buat konten. Iya. Ini sudah biasa Pak banjir seperti ini di Pura Sajau ini. Biasa sudah ya. Biasa sudah. Kalau keadaan musim hujan kah Pak atau kemarau juga bisa terjadi? Ya, selalunya musim hujan. Musim hujan ya. Waktu-waktu kan musim hujan di bulan-bulan 12. Bulan 12. Di bulan 3 itu. Bulan 3. Ini Pak, Kegiatan sehari-hari gitu terganggu apa enggak pak? Ya itu jelas terganggu. Apalagi kalau kita yang menyeberang ini yang jauh, kadang-kadang terhambat perjalanan kita. Gitu. antisipasinya bagaimana Pak biasanya menghadapi banjir ini? Saya belum ada sih persiapan khusus kan. Adanya ya kita terima saja sewaktu datang. Belum ada antisipasi. Tapi kalau semisal ada saran mungkin Pak atau ada solusi dari pemerintah mengenai ini? Oh, iya. Iya. Gimana Pak? Iya, soalnya kita mau aja terima kalau umpama ada yang mau ngasih solusi atau apa, justru kita kan terima kasihnya ketika ada yang bisa ngasih masukan. Ya kita di kampung ini ya terima saja lagi karena memang belum pernah ada yang yang memberikan kira-kira bagaimana solusi, bagaimana persiapan-persiapan ketika menghadapi musim-musim banjir seperti sekarang. Tapi yang jelas setiap musim hujan tuh pasti menghadapi situasi seperti ini Pak ya, situasi banjir seperti ini. Hampir seperti ini. Hampir setiap tahun, kecuali tahun-tahun belakang ini yang ini jarang. Cuma ini tahun ini memang lebih besar banjirnya dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti sampai saat ini belum ada mungkin ya solusi mengenai banjir di Pura Sajau ini Pak ya? Belum ada. Sementara masih menerima keadaan aja. Ya, menunggu sih kalau umpamanya kayak seperti kita ini, umpama ada nanti
yang bisa ngasih kayak umpamanya kita suatu banjir begini ada mungkin semacam perahu karet kan, Iya. kayak di tempat-tempat lain kan kadang ada dipersiapkan pemerintah begitu. Tapi untuk kita sebenarnya yang hampir setiap tahunnya setiap musim penghujan itu kena banjir, tapi belum ada persiapan kayak perahu-perahu seperti itu untuk evakuasi kalau seperti ini sudah berkumpulan kendaraan, tapi kadang-kadang kita pun bingung mau dibawa kemana, dibawa keluar, takutnya juga kalau bermasalah di luar kan. Baik Pak, mungkin itu saja Pak. Ya. Tanya-tanya dari kami tentang banjir di Pura Sajau ini. Mari Pak, kami lanjut lagi ke sana. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke guys, kita lanjut lagi ke sana. Kita melihat jembatan di Pura Sajau ini. Nah, ini adalah motor-motor tempat di mana orang-orang menyimpannya ya, karena kan kalau disimpan depan rumah itu bisa tergenang, kalau disimpan di luar juga terlalu jauh nanti hilang atau bagaimana, jadi mereka simpannya di dataran tinggi seperti inilah ya, untuk antisipasi. Ke sini. Oke, kita masuk sini kan. Kita menuju ke jembatan. Ada Cristiano Ronaldo versi lain bang. Ini Cristiano Ronaldo dari desa. Oh, balapan tuh. Banyak di sini. Nah, ini aliran-aliran air ini tentu bakalan masuk ke lahan pertanian juga ya, jadi mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya petani-petani di desa ini juga. Terima kasih Pak. Nah. Hah? Enggak. Itu anak-anak guys berani. Tidak terlalu. Wah, ini kita lihat ya, sudah kayak danau ini. Keadaannya sudah seperti danau lagi ini. Karena ini datarannya cukup rendah juga ya. Nah, iya, tanaman-tanaman yang ada di lahan ini juga seperti ini, ada pisang terendam juga. Karena keadaan datarannya yang rendah kan, kemudian air sungai meluap, maka ya kebanjiran lah. Oke, bisa kita lihat juga sebelah kanan saya ya, ini tergenang juga oleh air, sudah seperti danau ini ya. Oke, sebentar lagi kita sampai. Bapak kan kalau ke bawah pinjamkan. Ini aku kok. Ya benar mah.
Nah, ini karena dataran tinggi mungkin, jadi ini tidak tergenang ya. Ini cukup tinggi. Nah, ini tanaman pisang. Nah, ini tangkos kah? Jangkos. Jangkos ya. Jangkos. Oh, ini dataran rendah lagi, kebanjiran lagi sudah. Oh, jadi ada perahu juga sudah sedia ya. Standby sudah perahu. Nah, itu jembatannya di depan. Woi, apa tuh? Ular kah? Nah, ini ada ular guys. Jadi tetap hati-hati ya. Ini meskipun kecil, tangkap lah. Oh, saya ada ular. Ini juga berbahaya sekali ini. Hmm? Wih. Naik betul Sal, naik betul airnya, sampai anu terendam jembatannya. Aku tuh kemarin kesini juga airnya setengah anu aja, tapi sekarang sampai terendam anunya ya, jembatannya juga, saking naiknya. Dari tengah-tengah. Ke sana kemana? Oh, ke sana kemana dia, Pak? Kebun. Oh, kebun semua. Nggak ada anu rumah, ada rumah. Oh, pondok-pondok aja ya. Wah. Ya, inilah teman-teman sobat agropreneur, jembatan yang ada di Desa Pura Sajau ya. Yang mana jembatan ini menjadi penghubung antara masyarakat di Desa Sajau Pura menuju ke kebunnya ya. Jadi di sana itu berdasarkan informasi dari adik-adik ya, masyarakat sekitar sini, ke sana tuh adalah kebun-kebun masyarakat ya. Nah, jadi kalau hujan di musim penghujan ini kemudian banjir, air sungai meluap, maka beginilah kondisi jembatannya, sehingga para petani pun tidak bisa melalui jalur ini ya. Nah, seperti ini. Ini kemarin-kemarin saya kesini itu, ini tinggi betul ya. Airnya itu setengahnya dari ini. Bawah ya, masih bawah jauh. Tapi ketika saya kesini lagi pada waktu sekarang, tidak menyangka juga bahwa airnya ternyata bisa sampai menutup jalan juga. Kan ada kayu-kayu besar juga seperti ini ya, yang terbawa arus ya. Seperti inilah teman-teman kondisi jembatan. Dampaknya bisa merusak jembatan kan ke depannya Bang, karena kita lihat arus daripada aliran sungai ini kan menahan, si jembatan menahan daripada batang-batang yang tertahan oleh aliran arus ini. Ya, betul sekali itu. Jadi Depannya, Bang. ya, Dampak ke depannya. ya, dampak ke depannya jembatan ini ya bisa rusak juga ya, karena kan jembatan ini yang tadinya hanya sebatas jembatan fungsinya, tapi karena ada air yang meluap juga sebagai penghalang juga ya. Jadi dia menjadi hambatan dari pohon-pohon yang tumbang gitu kan. Nah, sehingga kan pohon-pohon itu
apa namanya akan merusak kondisi jembatan ini ya. Lama kelamaan dengan air yang deras itu kan bisa merusak kondisi jembatan. Nah, seperti ini. Oke, cukup mungkin. Ini kalau kita ingin melihat lebih dekat. Nah, Demikianlah. oke, demikianlah mungkin sekilas info breaking news tentang keadaan di Desa Purasajau, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya Agus Abdullah. Salam. Apa? Lupa gue. Kalau penutup berita tuh. Oke. Sekian mungkin informasi dari saya. Salam sobat agropreneur, salam petani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak bisa dilalui Pak ya? Bisa beginilah kita lewatkan. Oh, Ke kebun ya terpaksa dilewati saja. jangan. Kemarin miring segini baru kita lewat di atas ini sudah agak baik kanan Oh, modelnya. Kalau kemarin itu kan miring dia. Nah, kalau kali ini yang bikin berat